Halo semuanya, kenalin nama aku Dina. Aku voice over dari kelompok 4 12 SC3. Anggota kelompok 4 itu ada Dina Nasita, ada Alfiana Putri Laura, ada Anjani Syifa Azhara, ada Faris Andrian Prasetyo, dan Pau Grantito. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin tentang agresi militer pertama. Simak videonya ya. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, pada Agustus 1945, Belanda ingin masuk lagi ke Indonesia. Tapi nggak bisa karena mereka masih lemah. Bahkan beberapa di antara mereka masih ditawan oleh Jepang. Mereka akhirnya mutusin buat nebeng dengan Inggris. Saat itu, Inggris mendapat tugas resmi untuk melucuti tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Inggris setuju dan Belanda juga menyusupkan tentara Nica ke kapal. Beberapa anggota Nica, khususnya tentara, menggunakan seragam. Namun, untuk bagian administrasi memakai pakaian biasa, tapi mereka tetap dibekali senjata. Pada tanggal 15 September 1945, mereka tiba di Jakarta. Belanda beralibi bahwa mereka ingin mengamankan perkebunan, khususnya tebu dan tembakau. Jika warga sekitar merasa curiga, mereka akan bilang jika ini adalah Operation Product. Mereka bilang bahwasannya Operation Product adalah untuk mengamankan perkebunan hasil bumi. Nyatanya invasi untuk mempersempit wilayah Republik loh. Tidak hanya Jakarta, mereka juga menyebar ke kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan lain sebagainya. Puncaknya ketika Belanda mulai memasang bendera Belanda di kota-kota besar tadi. Ini dilatar belakangi karena Belanda masih ingin menjajah Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Pada 27 Oktober 1945, di Surabaya tepatnya di Hotel Yamato, terpasang bendera Belanda di atas hotel itu. Warga yang sadar segera berusaha memanjat hotel tersebut dan merobek kain biru di bendera itu. Salah satu tentara Nica yang melihat langsung menembaknya. Kejadian tersebut jelas membuat rakyat Surabaya mengamuk. Rakyat Surabaya pun menyerang tentara Nica menggunakan bambu runcing dan senjata rampasan. Namun, rakyat Surabaya kalah dalam peperangan tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan gerilya. Ketika Malabi melewati jembatan merah Surabaya, tanpa ia tahu bahwa jembatan itu adalah medan tempur antara warga Surabaya dan Belanda. Jenderal Malabi pun tewas karena peluru dari warga Surabaya mengenai mobilnya dan membuat mobilnya meledak. Singkatnya, ada wartawan asing yang meliput di Indonesia dan menampilkan Belanda yang kembali menjajah Indonesia. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk PBB. PBB pun membentuk KTN untuk menyelesaikan masalah ini.